Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul konsep PSN, ciri-ciri dan perbedaan dengan jaringan ad hoc, kemudian topologi jaringan flat dan cluster. Dan berikut nama anggota kelompok 6, yaitu ada Bang Alfian, Eko, Dandi Kurniawan, terus kemudian ada Bang Erianto, kemudian ada saya sendiri Irwan, kemudian ada Bang Marcelinus. Oke, baik. Adapun agenda yang akan dibahas, yang pertama itu konsep wireless sensor network atau WSN, kemudian ciri-ciri WSN, yang ketiga perbedaan ad hoc dan WSN, yang keempat topologi jaringan cluster, dan yang kelima jaringan flat. Oke, baik, langsung masuk yang pertama, konsep wireless sensor network atau WSN. Konsep wireless sensor network atau WSN adalah suatu infrastruktur jaringan wireless yang menggunakan sensor untuk memonitor kondisi fisik dan lingkungan sekitar, seperti sensor suhu, suara, getaran, tekanan, gerakan, gelombang, elektromagnetik, dan lainnya yang terhubung ke jaringan. Sensor-sensor tersebut akan mengubah data analog ke data digital. Selanjutnya, data dikirim ke suatu node melalui media komunikasi yang digunakannya seperti Bluetooth, infrared, dan Wi-Fi. Oke, baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada Bang Marcelinus. Saya persilahkan. Ciri-ciri wireless sensor network. 1. Terdiri atas minimal 2 buah node sensor. Ciri pertama dari wireless sensor network adalah terdiri atas minimal 2 buah node sensor yang saling terhubung satu sama lain, bersifat otonomi, tidak ketergantungan terhadap server, dapat melayani dirinya sendiri, dan dapat ikut melayani node sensor lainnya. Adanya minimal 2 buah node sensor ini berfungsi untuk melakukan pemindaian atau sensing terhadap lingkungan sesuai tujuan dan studi kasus untuk kemudian dikirim ke komputer server. Yang kedua, self-organizing network. Ciri kedua dari wireless sensor network adalah self-organizing network, yang memiliki arti bahwa wireless sensor network yang terdiri atas sejumlah node sensor memiliki kemampuan cerdas dalam bentuk implementasi artificial intelligence untuk kecerdasan buatan untuk dapat melakukan proses perencanaan, planning, konfigurasi, manajemen, dan optimisasi terhadap jaringan komputer yang ditempatinya. Yang ketiga, self-network maintenance. Ciri ketiga yang dimiliki oleh wireless sensor network adalah kemampuannya untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan jaringan komputer yang ditempati oleh node sensor secara mandiri atau otonomi. 4. Pengiriman paket data bersifat broadcast. Ciri keempat pada wireless sensor network adalah adanya proses untuk pengiriman paket data secara langsung dalam jumlah banyak dan terus-menerus yang ditujukan ke semua klien atau node sensor. Baik, saya akan lanjutkan dengan Saudara Eko Setiawan. Terima kasih kepada teman saya Marcelinus. Baik, saya akan mempresentasikan berjudul ciri-ciri wireless sensor network WSN. 5. Menggunakan multi hop routing. Ciri kelima pada wireless sensor network WSN adalah adanya kemampuan untuk menggunakan multi hop routing antar node sensor di dalam pengiriman paket data dari node sensor asal ke node sensor tujuan. Yang keenam, komunikasi dilakukan dalam jarak yang relatif pendek. Ciri keenam pada wireless sensor network WSN adalah komunikasi antara node sensor dilakukan dalam jarak yang relatif dekat. Hal ini disebabkan oleh
node sensor pada WSN perangkat komputer kecil dan node-node sensor pada WSN memiliki keterbatasan sumber daya energi di dalamnya, sehingga isu utama dari WSN adalah efisiensi energi. Baik, selanjutnya perbedaan AD dan hot WSN. AD hot tidak menggunakan access point sebagai media perhubungannya, sedangkan pada WSN menggunakan sensor. Terima kasih kepada Eko. Saya akan melanjutkannya. Oke, selanjutnya tentang topologi jaringan cluster. Pada topologi ini, node-node sensor diatur dalam susunan secara hierarki, sehingga terdapat 3 macam node, yaitu child node, cluster head, dan parent node. Cluster head ini berfungsi sebagai pengatur beberapa child node dalam aplikasinya. Beberapa cluster head menjadi anggota dari sebuah parent node. Dan selanjutnya topologi jaringan plat. Topologi jaringan plat. Untuk topologi jaringan plat hanya terdapat 2 macam plot secara fungsional, yaitu sensor atau source node dan seed node. Semua sensor node dalam sistem mengirim data ke suatu tujuan akhir, yaitu seed node. Dalam proses pertukaran data dilakukan secara nirkabel. Frekuensi yang dipilih adalah salah satu alokasi frekuensi bebas pada ISM bands. Alokasi frekuensi ISM lain yang tersedia adalah 315, 868, 915, dan 2400 MHz. Baik, sekian dari saya dan terima kasih.